Bismillah. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 9 Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillah Allah menjadikan kita orang-orang yang berusaha untuk menepati waktu. Saya mohon maaf terlambat 5 menit dari yang dijadwalkan, untuk menyemangati dan memotivasi orang-orang yang hadir mengikuti kajian dari awal, kajian menjelang buka, dibandingkan dengan yang datangnya setelah mendekati berbuka. Itu berbeda pahala atau derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal, ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Tidak sama di antara kalian yang berinfak jihad fisabilillah, ikut berperang sebelum Fathu Mekkah, dibandingkan dengan yang ikut berjihad setelah Fathu Mekkah. Karena orang-orang yang lebih dulu atau di awal itu tentunya persiapannya lebih besar, lebih banyak, pengorbanannya lebih besar, lebih banyak. Sehingga dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'zamu darajah. Mereka lebih tinggi, lebih agung derajatnya di sisi Allah daripada orang yang berperang atau mujahid jihad fisabilillah setelah Fathu Mekkah. Wa kullu wa'adallahu al-husna, dan semuanya Allah janjikan kebaikan. Ya, yang datang lebih awal ikut kajian berbuka dan yang datang terlambat mendekati waktu berbuka, insya Allah sama-sama berpuasa, mudah-mudahan diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mujahid yang lebih awal datang itu insya Allah tidak disia-siakan oleh Allah pahalanya. Kemudian yang kedua, tambahan berikutnya adalah mendapatkan pahala karena menepati waktu. Jadi jangan diremehkan orang yang datang kajian lebih awal. Ya. Yang penting semuanya dapat pahala. Tapi perbedaan antara satu pahala dengan pahala yang lainnya mungkin saja berbeda. Apalagi dikembalikan kepada niat masing-masing. Bisa jadi dapat pahala sama, satu kebaikan, tetapi pahala yang diberikan oleh Allah kepada si A lebih besar dibandingkan dengan satuan pahala yang Allah berikan kepada si B. Apa yang menyebabkan beda? Hatinya atau niatnya. Ini sekedar muqaddimah dan sekaligus motivasi bagi jamaah yang sudah awal hadir, bahkan lebih awal dari pematerinya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal soleh kita semua. Berikutnya, salawat beriring salam tidak lupa kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin as-shaimat rahimani wa rahimakumullah, seperti yang sudah kita umumkan atau disebarluaskan poster kajiannya, kajian menjelang buka kali ini adalah kita membahas
seputar tema menyelami faedah terpenting surat Al-Fatihah. Bahkan kami menyebutnya menggali rahasia di antara rahasia-rahasia surat Al-Fatihah. Sesuatu yang kadang orang banyak terlalaikan, yaitu sisi tauhid, nilai-nilai tauhid di dalam surat terbesar dalam Al-Quran, Al-Fatihah. Banyak orang yang masih belum tahu, belum paham, oh ternyata ada rahasia yang luar biasa di dalam surat yang menjadi rukun terbesar dan terpenting dalam sholat, Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembahasan atau kajian ini membuka cakrawala dan pemikiran kita. Jadi semakin bertambah khazanah ilmu pengetahuan yang sudah kita miliki, khususnya terkait dengan surat Al-Fatihah. Kami menemukan sebuah kitab kecil, Kutayyib. Sebenarnya ini kalimat, ya, cuma beberapa halaman saja, Masya Allah. Berapa halaman ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 halaman. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan di dalam pertemuan pekanan kita selama bulan Ramadan ini. Setiap Jumat insya Allah. Kurang 1 Jumat yang lalu kami mohon maaf sudah dijadwalkan, tetapi berhubung kami masih di Jakarta, jadi sedang safar, ya, sehingga qadarullah tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau penulis kitab kita, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, memulai tulisannya memberi judul Kitab Ba'dhi Fawaid Suratul Fatihah. Sebuah tulisan tentang sebagian faedah surat Al-Fatihah. Kita mulai dari ayat pertama surat Al-Fatihah yang sudah disepakati merupakan bagian dari Al-Fatihah, karena Bismillahirrahmanirrahim ini ada perselisihan ulama apakah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim dalam surat An-Naml itu sepakat para ulama, ya, innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat bagian dari surat tersebut, karena terletak di tengah-tengah surat. Ini yang menjadi bahan diskusi para ulama, karena bismillahirrahmanirrahim diletakkan di awal Fatihah, sehingga menjadi perbincangan ulama, apakah termasuk bagian dari Al-Fatihah atau tidak. Terlepas dari perselisihan itu, yang sudah disepakati alhamdulillahirabbil alamin itu bagian dari Fatihah. Maka kita mulai dari ayat tersebut. Satu alasannya karena masalah perselisihan, sehingga bismillahirrahmanirrahim itu tidak kita sebutkan di awal, karena menjadi perselisihan ulama apakah termasuk bagian dari Fatihah atau bukan. Jadi bagian yang terpisah. Yang kedua, pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim itu pun nanti akan dibahas dalam isi surat Al-Fatihah itu sendiri, yaitu pada ayat Ar-Rahmanir-Rahim. Makanya ini yang paling menjadi bahan tarjih dari sebagian ulama yang mengatakan atau berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Fatihah.
Ya. Karena diulang lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillah itu sendiri Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kan terulang, Pak. Jadi sekali lagi kita tetap menghormati perbedaan pendapat. Tapi masing-masing kita memiliki kecenderungan dan kecondongan untuk memilih mana pendapat yang terkuat. Monggo, kita toleransi. Masing-masing punya dalil, punya alasan. Makanya ketika kita bermakmum kepada imam yang tidak menjiharkan basmalah, gak jadi soal. Seharusnya kalau paham masalah khilafiyah ini, kalau mengedepankan toleransi seperti ini, karena toh dia tetap membaca Fatihah, hanya saja melirihkan Bismillahirrahmanirrahimnya saja. Begitu. Kemudian ditambah lagi alasan ketiga, kenapa kami lebih mentarjih memilih pendapat yang paling kuat. Menurut kami bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah berdasarkan hadis Nabi yang sahih, yaitu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni qassamtus salata baini wa baina 'abdi qismain." Sesungguhnya aku membagi salat itu menjadi dua bagian antara diriku dan hambaku. As-salat di sini kata para ulama maksudnya adalah Al-Fatihah. Buktinya apa? Selanjutnya Allah berfirman, "Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, aqul hamidani 'abdi." Buktinya Allah Subhanahu, kenapa as-salat di situ maksudnya Fatihah? Jadi Fatihah dibagi dua oleh Allah. Setengahnya untukku, kata Allah, setengahnya lagi untuk hambaku. Jika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, jadi hadis ini memulai Fatihah itu dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin dalam salatnya, maka Allah katakan hambaku telah memujiku. Ini dalil yang sangat jelas bahwa dalam sholat itu terjadi komunikasi antara hamba dengan Rabb Subhanahu wa ta'ala. Maka perihal sholat itu jangan dikecilkan, karena sedang bertemu dengan raja para raja, bertemu dengan zat yang tidak mungkin terkalahkan, bertemu dengan zat yang memberikan nikmat kepada kita. Makanya Al-Fatihah itu dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk Bapak Ibu ketahui, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kenapa Allah dipuji? Di antara sebabnya yang jelas pertama karena Allah memiliki nama dan sifat yang mulia, Asmaul Husna. Makanya Allah dipuji. Yang kedua sebabnya kenapa Allah dipuji? Karena Allah yang memberikan nikmat. Pak, Bu, kita bisa puasa. Nikmat siapa, Pak? Siapa yang berikan nikmat kita bisa puasa? Siapa yang berikan nikmat kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini? Siapa yang memberikan nikmat kita bisa naik di atas kendaraan, kemudian kendaraannya itu nggak banyak ulah? Siapa yang menundukkan makhluk-makhluk yang lain tunduk kepada kita sebagai manusia sehingga kita bisa mengelola bumi ini dengan baik? Allah. Siapa yang mendatangkan nikmat bisa berbuka puasa, baik berbuka puasa dengan jamaah di masjid maupun di rumah dengan keluarga? Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Makanya ketika awal sholat itu adalah di antara hal yang kita harus
resapi adalah betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, namun syukur kita kepada Allah sangat minim. Disitulah ketundukan kita. Disitulah malunya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Rabb semesta alam. Itu maksudnya adalah bahwa kita harus mencintai Allah. Tadi kita sudah sampaikan kenapa Allah dipuji, dua sebabnya. Karena zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama dan sifat yang mulia, yang sempurna. Dan yang kedua sebabnya karena Allah memberikan nikmat kepada makhluk, termasuk salah satunya adalah kita, al-alamin. Karena Allah yang telah memberi nikmat, bahkan Allah satu-satunya secara hakikat yang memberikan nikmat kepada kita. Adapun orang lain, Pak, itu sebab. Donatur, muhsinin, menginfakkan sebagian hartanya sehingga bisa mengadakan makanan berbuka. Itu sebab. Tapi pada hakikatnya Allah yang memberikan nikmat itu. Makanya Allah yang dipuji, alhamdulillah. Tapi tidak lupa berterima kasih kepada sebab. Karena dengan perantaraan mereka, para donatur muhsinin ini, sehingga acara dan program kita di masjid ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kita doakan, Pak. Makanya di antara pesan kami ketika berbuka puasa, di samping kita berdoa untuk kebaikan diri sendiri, tolong jangan lupakan doa kebaikan untuk para muhsinin. Kita nggak tahu siapa mereka, karena mereka ikhlas murni karena Allah, ingin dapat pahala. Tapi apa salahnya kita juga ikut andil untuk supaya pahala bagi muhsinin donatur itu tambah banyak, sebagai ucapan terima kasih kita. Karena Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak berterima kasih kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Jadi pada hakikatnya Allah yang memberikan nikmat, selain Allah itu adalah sebab. Jadi konsekuensi yang pertama, Pak, dalam surat Al-Fatihah ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kita harus mencintai Allah. Sudah? Satu. Ternyata cinta, kalau kita bicara cinta, cinta itu dibagi menjadi 4 macam. Seperti yang disampaikan di sini, wal mahabbatu tanqasimu ala arba'ati anwa'. Cinta itu ada 4 macam. Yang pertama, mahabbatun syirkiyah. Cinta yang syirik. Dan ini yang banyak. Ketika cinta kepada Allah disekutukan dengan cinta kepada selainnya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 165 sampai 167. Nanti Bapak Ibu bisa buka tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Sejajar. Sama cinta mereka kepada Allah dengan cinta kepada sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. Maka pokoknya segala sesuatu yang dicintai selain Allah dan kedudukan cintanya sama seperti mencintai Allah, masuklah Pak, Bu, itu dalam mahabbah cinta jenis pertama ini, cinta syirik.
Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Artinya kalau berbenturan antara cinta kepada Allah dan cinta kepada harta, dia kok lebih mendahulukan cinta hartanya daripada cinta kepada Allah, nah itu lebih parah. Syirik, berarti dia sudah syirik dalam cinta. Karena cinta itu ibadah. Cinta ibadah enggak Pak, Bu? Coba, siapa yang bisa jawab? Dapat hadiah buka puasa pertama. Mana buktinya cinta itu ibadah? Coba, asal jawab aja Pak. Gak usah ilmiah-ilmiah banget. Gampangannya, apa betul kata Ustadz cinta itu ibadah? Apa ya kira-kira dalilnya? Ibadah dicintai oleh Allah tidak? Allah suka dengan yang namanya ibadah? Ya, berarti segala sesuatu yang dicintai oleh Allah ibadah. Ketika kita mencintai Allah lebih dari segala-galanya, Allah suka enggak? Suka, berarti cinta itu ibadah. Mencintai anak istri mubah, tapi bisa bernilai ibadah kalau landasannya adalah hub fillah. Karena mencintai Allah maka saya mencintai anak dan istri. Tapi jangan sampai mencintai anak dan istri mengalahkan cinta kita kepada Allah. Dan ujian terbesar cinta itu sudah pernah dialami oleh Nabi Ibrahim. Ketika diperintah untuk menyembelih anak sendiri. Anak pertama lagi. Turun perintah sembelih ketika lihat anaknya, senang-senangnya melihat anaknya. Setelah sekian lama merindukan kedatangan momongan. Sudah dibesarkan sedikit begitu ya. Harapan terus digantungkan kepada anak ini, mudah-mudahan dia bisa melanjutkan perjuangan saya. Mudah-mudahan dia lebih sukses daripada saya. Turun perintah suruh sembelih. Dan saat itu belum ada anak ganti. Itu pada saat pisau hampir menyentuh kulitnya Nabi Ismail. Bukan pada saat mau siap-siap, enggak. Supaya ujiannya itu lebih mengena. Sudah pasrah. Lebih dari pasrah bongkoan. Kalau orang kita Jawa kan ngomong pasrah bongkoan, udah pasrah 100%. Sampai bungkuk-bungkuk, mungkin begitu Pak filosofinya, pasrah bongkoan. Tolong koreksi saya kalau keliru ya. Lebih dari pasrah bongkoan. Karena pisau hampir menyentuh kulit, bahkan dalam sebuah riwayat sudah menyentuh tapi tertahan. Ada lapisan yang menahan. Dan Nabi Ibrahim sudah pasrah, sudah begitu, tapi enggak kena. Subhanallah, Allah ganti. Ya, itu jenis cinta pertama. Tapi ayatnya belum habis, ayatnya belum selesai itu. Al-Baqarah 165, 167. Ini strategi pemateri ya. Sengaja dipanjangkan ayatnya supaya nanti kajiannya juga lama, Mas. Supaya ada bahan untuk pekan depan, Pak. Ya. Kalau saya minta jamaah, tolong nanti dibuka tafsirnya ya. Al-Baqarah 165, 167. Kira-kira berapa persen yang mau lihat tafsirnya, Pak? Terus terang. Di tengah kesibukan Ramadan, apalagi Ustaz saya punya target Quran. Sekarang hari ke-9, harus kejar juz 9 selesai Ustaz. Gak ada waktu untuk lihat tafsir. Ngomong-ngomong tentang tafsir, saya ingin menyampaikan
kepada jamaah sekalian. Ini anti mainstream ya. Kalau sudah mainstream itu setiap Ramadan kita berusaha khatam, ya, mengkhatamkan bacaan Al-Quran Arabnya. Tolong Pak, yang anti mainstream juga perlu. Bagi yang sudah pernah selama Ramadan di tahun-tahun sebelumnya sudah selesai mengkhatamkan bacaan Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, mohon tolong di tahun ini rubah sedikit. Tambah targetnya. Harus khatam mulai Ramadan tahun ini, baca lafadz Arabnya sekaligus terjemahannya. Satu halaman kalau selesai, sebelum naik atau lanjut ke halaman berikutnya, baca dulu terjemahannya. Apa sih isi kandungan yang saya baca tadi? Wah Ustadz, kalau gitu mungkin 1 bulan gak selesai. Gak apa-apa, bulan ini gak selesai, sambung terus sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah pernah mencoba program metode seperti itu, insya Allah akan ketagihan. Karena membaca tanpa tadabbur dengan membaca bertadabbur, nilai rasanya berbeda. Cobalah. Ya. Jadi tidak mengapa karena sudah pernah. Sudah pernah. Ini yang belum pernah mengkhatamkan bacaan Al-Qur'an, ya, tolong programnya Iqra jilid 1 dulu lah. Gitu ya. Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru Quran, kan gitu. Jadi yang belum selesai, belum pernah selama Ramadan dari tahun ke tahun belum sempat mengkhatamkan bacaan Quran, tolong program itu diselesaikan dulu. Iqra-nya diselesaikan dulu, nanti baru Quran. Istilahnya seperti itu. Bertahap. Tapi bagi yang sudah selesai Iqra, sudah selesai lafadz Arabnya, Al-Quran itu dibaca seluruhnya dari Fatihah sampai An-Nas, dari cover depan sampai cover terakhir, tolong sekarang program baru, ya, supaya bacaan Quran kita itu lebih bermakna. Dan insya Allah saya jamin Bapak Ibu akan ketagihan, akan terus ingin mengulang-ulang. Bahkan nanti naik ke level berikutnya. Kalau sudah terjemahan, maka Ramadan-Ramadan yang akan datang, baca Al-Quran lafadz Arabnya, terjemah sekalian tafsir. Pilih tafsir atau kitab tafsir yang paling gampang terlebih dahulu. Saya menyarankan tafsir As-Sa'di. Sangat bagus, ringkas, tepat, padat. Kalau sudah selesai, Ustadz ada program yang lain enggak? Ada. Kitab tafsirnya ganti, level yang lebih tebal. Ibnu Katsir. Setelah selesai itu Ustadz, ya selesaikan dulu lah, nanti minta program yang lain. Ya. Kebanyakan ini apa? Ide gitu ya. Banyak insya Allah kalau ide, tinggal mengimplementasikan ide tersebut. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah daripada selain Allah. Nah, itu yang benar, yang enggak syirik. Walau yaral ladzina zalamu idz yarawna al'adzab, kalau seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat azab. Kapan itu? Pada hari kiamat. Annal quwwata lillahi jami'a, bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah semuanya. Sehingga mereka nyesel. Kenapa dulu minta kepada selain Allah? Kenapa lebih mencintai selain Allah daripada Allah sendiri? Menyesal. Karena baru tahu sesembahan-sesembahan yang dulu mereka jadikan sesembahan. Pak, Bu, jangan salah paham ya. Harta itu pun bisa menjadi sesembahan. Ketika apa? Ketika kita lebih cinta harta tersebut daripada
Allah. Ketika kita disibukkan dengan harta, mencari harta, lupa dengan kewajiban kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada keluarga, ya, berarti kita pada saat itu telah menjadikan harta tersebut sebagai sesembahan tandingan selain Allah. Jadi ilah itu banyak, bukan hanya patung, bukan hanya batu, bukan hanya pohon kayu besar, bukan. Pangkat, jabatan, harta. Ini Pak, tahu ini? Ini bisa jadi ilah. Ketika tiada hari tanpa gadget. Bahkan yang lebih banyak dibuka gadgetnya daripada pesan Tuhannya. Hati-hati Pak. Jangan sampai kita menjadikan sesuatu itu sebagai tandingan bagi Allah. Niddan. Bukan tandingan dalam masalah penciptaan, bukan. Karena semua yakin tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah satu-satunya. Itu diyakini orang kafir juga Pak. Orang kafir meyakini. Terus bedanya dengan kita umat Islam, tauhid. Tauhid ubudiyah, bahwasanya Tuhan satu-satunya yang menciptakan, itulah yang menjadi satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. La ilaha illallah. Wa anna Allaha syadidul azab. Dan mereka mengetahui akhirnya di hari kiamat nanti, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sembahan itu, bahwasanya azab Allah itu teramat pedih. Ya, lihat neraka Pak. Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u. Maka ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Jadi sesembahan-sesembahan yang berupa makhluk hidup Pak, orang-orang soleh yang sudah meninggal itu kan dijadikan sebagai tandingan selain Allah di saat-saat sekarang ini. Mana buktinya? Dimintai, minta momongan, datang ke kuburan. Ada Pak yang langsung minta sama yang dikuburkan. Padahal dia makhluk sama seperti kita. Pak Ustadz, jangan salah sangka Pak Ustadz, itu kita bukan minta sama orang yang dikubur, tapi kita menjadikan dia sebagai perantara. Itu hakikat kesyirikan. Apa kata orang-orang musyrik Quraisy ketika di Mekah awal dakwah Nabi SAW? Qulu la ilaha illallah, la taj'alu ghairallah niddan. Jangan jadikan selain Allah itu sebagai tandingan. Jadi mereka minta kepada Latta, Uzza, Manat. Itu bukan minta kepada Latta, Uzza dan Manat, tapi menjadikan mereka sebagai perantara. Apa kata orang-orang musyrik dulu? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak melakukan ritual-ritual itu melainkan dalam rangka menjadikan mereka sebagai perantara yang mendekatkan diri-diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka paham Latta, Uzza dan Manat itu orang soleh Pak dulu di zaman jahiliyah. Orang yang berbuat baik. Tentu agamanya mengikuti agama nabi-nabi terdahulu, ya. Sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang soleh. Orang yang mengikuti ajaran nabi atau rasul yang diutus pada masanya. Nah, itu mati, meninggal, kemudian dibuat patungnya Pak. Karena tidak diketahui kuburannya di mana. Dikuburkan di mana enggak tahu, tapi teringat kisahnya atau cerita tentang kebaikan dia, itu tidak bisa dilupakan. Nah, dalam rangka untuk mengenang jasa baik mereka, supaya kesolehannya itu mengingatkan mereka agar ikut jadi orang soleh, dibuatlah Pak patungnya.
Awalnya tidak disembah, tapi berganti generasi akhirnya apa? Syaitan sangat licin dan sangat lincah di dalam menggelincirkan manusia. Dari awalnya tidak disembah, akhirnya menjadi disembah. Itulah yang menyebabkan awal mula terjadinya kesyirikan, karena reaksi yang berlebih-lebihan terhadap atau sikap yang berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Contohnya Pak, sekarang sikap berlebihan terhadap orang soleh menganalogikan orang soleh seperti Nabi Muhammad SAW. Itu keliru Pak. Analoginya gimana? Kalau Nabi Muhammad jasadnya berbarokah, maka orang soleh pun dianalogikan jasadnya berbarokah. Sehingga banyak orang yang mencium tangan atau bahkan kuburannya ketika jasadnya sudah tidak bisa disentuh lagi. Kuburannya seakan-akan ada transfer barokah gitu. Karena jasadnya sudah nggak bisa kita capai, ya sudah, kuburannya juga barokah. Sama seperti kejadian cerita Pak, dulu Syekh saya pernah ngomong, ada orang Mesir. Orang Mesir memang terkenal suka ngalap berkah di antara orang-orang Arab yang ada. Ketika dia berkunjung ke Masjid Nabawi, setelah selesai sholat, kemudian dia ingin mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Zaman dulu lebih gampang ya, nggak seperti sekarang harus antrian, harus dibuat muter ya, supaya nyaman semuanya ya, supaya tidak berdesak-desakan. Nah zaman dulu lebih mudah, jadi ada yang jaga, askar, ada yang jaga. Orang Mesir ini kepengen mengusap kuburan Nabi, dinding kuburan Nabi, bukan kuburan Nabi, karena kuburan Nabi di dalam Pak. Di dinding nggak mungkin bisa dilihat. Kalau ada bolongan-bolongan itu tidak bisa melihat kuburan Nabi, karena di dalamnya di dinding lagi, berlapis, minimal 3 lapis itu. Kalau totalnya jadi 5, ya. Jadi nggak mungkin melihat kuburan Nabi, sehingga dia ingin mengusap bagian yang paling mungkin untuk dia capai. Tapi karena dijaga oleh askar, nggak bisa Pak. Terjadilah dialog. Nah dialog ini dikisahkan atau diceritakan oleh Syekh saya. Syekh bercerita, orang Arab Mesir ini bertanya kepada penjaga itu, Anda sudah berapa lama jaga kuburan Nabi ini? Oh saya sudah 20 tahun lebih. Alhamdulillah, barokah. Jadi diusap dadanya tentara itu Pak. Karena ada anggapan sudah 20 tahun jaga di kuburan Nabi, berkah kuburan Nabi itu nempel. Jadi yang diusap karena dinding nggak boleh, udah dadanya orang Arab itu Pak. Barokah. Orang Arab kaget, askar itu kaget. Mau gimana lagi? Spontanitas begitu. Langsung orang Mesirnya pergi. Karena gagal mengusap dinding, ya sudah, dada orang yang jaga kuburan Nabi diusap. Coba apa hubungannya Pak? Tapi begitulah, orang kalau sudah punya keyakinan tertentu, susah. Kalau sudah menganalogikan orang soleh dengan Nabi SAW, ini sudah rusak Pak. Jasad Nabi berkah, ijma, sepakat, tidak ada yang menyelisihinya. Makanya sahabat rebutan. Ketika Nabi potong rambut, tahallul, sengaja Rasulullah SAW memberikan sebagian kepada sahabat yang dia inginkan, sebagiannya lagi jadi rebutan dan dibiarkan oleh Nabi SAW. Kalau seandainya nggak boleh rebutan, tentu Nabi melarang. Jangan rebutan, kan gitu. Tapi Nabi biarkan. Tapi ada sebagian rambut Nabi itu diberikan khusus kepada orang-orang tertentu yang Nabi inginkan. Selebihnya jadi rebutan para sahabat.
Nabi berkeringat, diambil keringatnya ya oleh Ummu Sulaim atau Ummu Hani, saya lupa. Ada seorang sahabiat, kalau saya tidak salah Ummu Sulaim, ibunya Anas, sudah sepuh, ngambil keringat Nabi ketika sedang tertidur. Ketika Nabi bangun dan melihat apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, Nabi bertanya, itu apa? Mereka mengatakan, kami menjadikan keringatmu untuk mewangikan minyak wangi kami. Tubuh Rasul harum, lebih harum daripada kasturi yang paling mahal. Jangankan itu Pak, darah Nabi bekas hijamah, bekas dibekam. Ada seorang sahabat yang diperintah oleh Nabi untuk buang, tolong singkirkan. Ternyata Pak, sudah disingkirkan, tapi disingkirkan ke perutnya. Ada Pak kejadian. Makanya belajar sirah nabawiyah. Siapa itu? Siapa yang tahu? Siapa nama sahabat yang pernah meminum darah bekam Nabi? Dapat hadiah. Saya cari dulu hadiahnya nih. Kalau saya tidak salah masih ada hadiah dari Palestina. Nah, coba, siapa jamaah yang tahu mengakhiri pertemuan kita hari ini, siap-siap berbuka beberapa menit lagi. Coba, siapa yang tahu? Siapa nama sahabat yang minum darah bekas bekam Nabi SAW? Sehingga dengan demikian disebut-sebut dia menjadi orang yang paling pemberani. Hah? Sepertinya ada jawaban dari luar. Siapa? Umar, satu. Saya terima dulu jawabannya. Coba. Tapi nggak boleh tanya sama Google ya. Yang bertanya sama Google nanti hadiahnya dari Google. Ya betul sekali. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Ya. Umar pemberani tapi tanpa minum darah Rasulullah SAW. Ya. Tapi Abdullah bin Zubair Pak disebut-sebut oleh ulama karena itulah dia menjadi sangat pemberani. Kisahnya ada ketika perang Tartar dan bukan di sini pembahasannya. Insya Allah pada kesempatan-kesempatan yang lainnya. Baik, kita sampai di ayat wara'aul azab. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan. Kita berapa pertemuan lagi Mas? 2 ya. Mudah-mudahan bisa selesai. Insya Allah. Baik, kita tutup, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya akhiri dengan salawat dan alhamdulillah, saya ingatkan kepada jamaah, ya kita usahakan untuk menepati waktu ya. Jam 5.15 kita awali dengan kajian terlebih dahulu, baru kita bisa berbuka puasa bareng-bareng. Jangan cuma sekedar datang pas azan maghrib. Nah ini ya kita nggak tahu niatnya ya, masing-masing dengan niatnya, tapi ya kita menghimbau karena kajian apa istilahnya, bekal rohani kita. Ya, kalau makanan berbuka asupan jasmani, nah asupan rohaninya adalah kajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita semua. Perbanyak salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.